Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan menanggapi kembali video dari Ustadz Zuma pada waktu dia menyampaikan pesan di masjid ya. Saya pikir yang disampaikan itu adalah kitabnya untuk membekali, untuk mengajarkan jemaah ya. Tetapi malah yang dibahas soal kekristenan, bahas Yesus, bahas Alkitab orang Kristen. Ya memang ya jualannya modelnya seperti itu ya, karena itu dianggap laku maka baiknya bahas Alkitab orang saja ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama dan menanggapi video dari Ustadz Zuma. Kita simak videonya. Semangat. Kalau ini apa sih ini Yesus Yesus apa sih? Tapi gak apa-apa. Terakhir terkait dengan eh, apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Syahadatain. Syarat masuk surga menurut Yesus nih. Dalam Bible Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Kalau mau disebut Yesus, Isa misalnya, ya kan? Jadi syaratnya masuk surga menurut Yesus itu syaratnya. Nah, kemana Kristen pergi kalau begitu syaratnya? Ternyata Yesus harus dikenali sebagai utusan. Dan Yesus berpesan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu. Ini pesan Yesus. Nah, karena mentongi Indonesia harus tahu. Sebab dia mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia kan? Benar kan? Berserah diri kepada perintah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Yohanes 12:49, Yohanes 5 nomor 36. Sorry. Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kira-kira Yesus ketika hidup Kristen enggak dia? Ke gereja enggak dia? Makan babi enggak? Ibadah minggu tidak? Tidak bersunat tidak? Natalan tidak Yesus? Tidak. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pengikut Yesus kalau hidup hari ini, terlihat dia seorang Muslim. Mas sunnah Yesus. Sholat tongi, sunnah. Di Lukas 2:22 jelas dia sunnah. Dia sujud, Matius 26 nomor 39. Sujud sholat. Semuanya dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang ada orang yang cinta dengan materi-materi seperti ini karena asik, karena berkesinambungan dengan Al-Quran. Ya, demikianlah video dari Ustadz Zuma teman-teman ya. Jadi Ustadz Zuma itu saya sebut sebagai Ustadz aneh ya. Asal bicara saja dan dia tidak membahas kekristenan dengan serius, dan dia hanya mencari sensasi dengan membahas Alkitab, dan dia mencoba mengutip beberapa ayat Alkitab dan menafsirkan sesuai dengan udelnya ya, kehendaknya sendiri. Dia beritahu kepada pendengarnya pada waktu itu bahwa Yesus beritahu syarat untuk bisa hidup kekal itu ada di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga ya. Inilah hidup saya baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, Yesus bilang harus mengenal ya, mengenal Allah ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi ini paralel sebenarnya. Jadi untuk bisa memperoleh hidup yang kekal atau untuk bisa memiliki hidup yang kekal harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Kalau kita baca di ayat yang pertama dan kedua ini, Yesus justru memposisikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Demikianlah kata Yesus, lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan
kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Coba ya, Yesus punya kuasa dan dia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu Yesus yang bisa menjaminnya. Dan ini sejalan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 misalnya. Ini ayat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maksudnya percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mereka harus percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Dengan demikian mereka nggak akan binasa. Dan salah satu kehendak Allah di dalam Yohanes pasal 6 misalnya, ayat yang ke-40, ini adalah supaya kita mengenal dan percaya kepada Yesus. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dan dia menjamin kehidupan manusia. Saat dia percaya kepada Yesus, maka orang yang percaya kepada Yesus itu akan memperoleh jaminan keselamatan. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, ini salah memahami apa maksud kedatangan Yesus Kristus. Lalu dia mencoba mengait-ngaitkan karena orang Islam disunat, Yesus juga disunat, berarti Yesus itu Islam. Lalu dia berpuasa, dia sujud, lalu dia tidak makan yang haram, babi begitu ya. Lalu dia katakan itu Yesus itu menghidupi hidup seperti orang Islam. Dan dia kasih kesimpulan berarti Yesus itu Islam. Logikanya kacau ya. Justru Yesus perintahkannya, salah satu yang nggak dilakukan oleh orang Islam misalnya. Yesus bilang ya di dalam amanat agung, pergilah ke seluruh dunia ya, kita baca aja supaya lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18-19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus dibaptis, kenapa orang Islam nggak dibaptis ya? Kan Yesus juga dibaptis, mestinya kan Islam harus melakukan seperti itu. Nah, logikanya kalau mengikuti logika dari Ustadz Zuma, karena Yesus puasa, karena Yesus disunat, berarti dia Islam. Berarti kalau gitu Anda juga harus dibaptis, karena Yesus pun dibaptis. Jadi teman-teman, justru mereka nggak mengerti Alkitab dengan benar. Mereka nggak mengerti apa maksud dari kedatangan Kristus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya cuma menyelamatkan manusia, mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib. Cinta yang besar, kasih yang besar yang Tuhan beri kepada kita adalah merelakan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kita perlu ditebus karena kita sudah berdosa, dan kita nggak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tetap masih hidup di dalam dosa kita. Allah itu kudus, maka karena Allah itu kudus, maka kita perlu ditebus dengan darah yang mahal. Yesus Kristus sebagai pribadi yang kudus, yang tidak berdosa, dialah yang layak menjadi satu-satunya yang dapat menebus dan menjadi juru selamat kita, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi Ustadz Zuma, apa yang Anda sampaikan itu cuma kowar-kowar saja. Kalau kata dosen saya, itu cuma asal mangap saja. Suaranya keluar, lalu mulutnya terbuka, tapi isinya tidak ada. Itu saja. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.